Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasangan haji yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang selalu berbahagia. Suatu kehormatan buat saya untuk dapat berbagi wawasan mengenai topik krusial dalam perbankan, yaitu pentingnya manajemen risiko perbankan dan bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadi pondasi utama dalam melindungi kepentingan nasabah serta menjaga stabilitas. Saya coba berimajinasi, bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas, tanpa kompas, tanpa peta, dan tanpa pemahaman yang baik mengenai arah angin dan potensi badai. Yang pasti pelayaran itu akan sangat berbahaya. Tidak ubahnya seperti industri perbankan. Sebagai institusi yang dipercaya untuk mengelola dana masyarakat, bank dihadapkan dengan bermacam-macam risiko yang mengancam kelangsungan operasionalnya. Jadi begini teman-teman, dalam manajemen risiko itu hadir sebagai peta dan kompas yang bisa memberikan arah, mengendalikan resiko yang mungkin timbul. Tanpa ada manajemen risiko yang efektif, maka bank akan sangat rentan mengalami kerugian finansial yang berakibat pada reputasi yang buruk. Bahkan bisa menciptakan krisis yang membuat rusak seluruh sistem keuangan dalam sebuah negara. Sekarang kita bicara risiko. Kira-kira risiko apa saja atau risiko apa yang selalu menghantui dalam dunia perbankan? Contoh, risiko kredit. Yang sebagaimana kita ketahui, risiko kredit yaitu apabila nasabah gagal bayar atau uang prestasi. Selanjutnya, resiko pasar. Bila bank berinvestasi dalam investasi yang volatilitasnya sangat tinggi, itu sangat beresiko. Iya kalau dia naik menghasilkan keuntungan, tapi ketika turun yang pasti banknya akan mengalami kerugian. Selanjutnya ialah risiko operasional. Risiko operasional ini maksudnya bisa jadi terjadi karena ada kesalahan sistem. Bisa jadi dari human error atau mungkin fraud dari manajemen di internal maupun eksternal. Dan terakhir yang bisa saya sebutkan adalah resiko hukum. Ketika bank menjalankan operasionalnya tanpa ada regulasi atau tanpa mematuhi regulasi, berakibat bukan hanya pada materi, tapi juga reputasi dari bank itu sendiri. Nah, di tengah risiko yang sangat kompleks tersebut, diperlukan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Jadi prinsipnya, ini bukan hanya slogan, tapi juga harus dilakukan, menjadi landasan yang dijadikan budaya kerja. Apa aja prinsip yang kita perhatikan menerapkan prinsip kehati-hatian ini? Yang pertama adalah kecermatan dalam pengambilan keputusan. Lebih tepat, lebih baik dalam pengelolaan risiko. Bank itu harus konservatif dalam menjalankan kebijakan. Tidak mencela-mencela, tidak A, tidak B, tidak ada negosiasi. Prosedur harus dijalankan dengan ketat. Dalam artian, tidak banyak melakukan spekulasi ketika mengeluarkan atau menyalurkan kredit kepada nasabah. Lalu kepatuhan terhadap regulasi ini adalah hal yang wajib, yang harus dilakukan pada setiap institusi perbankan. Kemudian transparansi, akuntabilitas bank harus terbuka dan bertanggung jawab. Menyampaikan informasi kepada nasabah perihal kondisi keuangan dan risiko yang dihadapi ini akan membangun engagement yang baik antara bank dan nasabah. Lalu penguatan tata kelola, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme pengawasan internal yang efisien. Right man in the right place. Maka
dengan melakukan hal-hal ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk menuju bank yang sehat. The last adalah keamanan dana dengan pengelolaan risiko kredit yang tepat, memitigasi risiko gagal bayar, sehingga membuat dana nasabah yang dikelola dan disimpan di bank menjadi lebih aman, atau dengan kata lain minim risiko. Nasabahnya juga merasa nyaman menempatkan uangnya di dalam bank. Perbankan akan sangat-sangat memberikan dampak yang luar biasa, terutama pada pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Dengan mengedepankan kecermatan pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan tata kelola yang baik, bank tidak juga hanya melindungi diri sendiri, tapi juga memberikan rasa aman terhadap nasabahnya. Terakhir teman-teman, mari kita dukung terus praktik perbankan yang sehat demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nul wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.